Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel. Apa kabar? Siang ini saya lagi ada di rumah, lagi nungguin Mas Buminya pulang sekolah tidur teman-teman, sambil ngonten-ngonten, sambil ngelapak nih, sambil ngelapakin madu akasia di TikTok. Terus juga ada madu kelanceng. Nah ini, terus ada juga mix mixio nih guys. Mixio. Nah, kadang-kadang saya belajar-belajar gimana sih cara ngejual di TikTok teman-teman. Dan hari ini saya coba testing lagi. Tadi saya ada orang ngasih tips apa gitu supaya view-nya kena, karena beberapa kali view saya tuh rendah sekali dan kayak nggak gerak gitu. Dan akhirnya saya coba testing-testing. Jadi sambil mantau juga kerjaan saya di Wondes ya, sebagai kerjaan utama di Wondes, nunggu mantau iklan. Dan saya barusan juga lagi nyeting iklan FB Ads. Jadi teman-teman, yang pasti yang perlu dijaga adalah kalau kondisi saat ini adalah yang perlu benar-benar dijaga adalah kesehatan mental teman-teman. Karena jadi wirausaha, jadi entrepreneur pilihan kayak saya kayak gini, kondisinya itu benar-benar harus kuat mental. Kalau enggak ya tumbang teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kondisi jualannya laku ya kadang bahagia ya, tentunya bersyukur alhamdulillah. Tetapi pada saat yang perlu dijaga banget adalah pada saat kondisi menurun. Nah, kondisi saat ini saya pantau memang majority jualan itu menurun, kemungkinan karena efek habis lebaran. Terus kedua, kemarin saya coba dapat informasi dari orang expert marketernya Facebook bahwa saat ini memang orang arahnya itu menuju trennya, arahnya itu menuju Idul Adha dan Haji ya. Jadi arah-arah yang ke sana yang akan masih ngegasnya ke sana. Jadi kalau untuk kayak makanan segala macam itu masih di bawahnya gitu. Jadi ya sabar-sabar aja teman-teman. Itu yang perlu dijaga. Kenapa saya ngomong harus menjaga kesehatan mental, kalau enggak bisa tumbang. Karena orang kalau pikirannya terlalu berat dan tidak dijaga, ya salah satu penyebab utama tumbang adalah pikiran. Benar banget kalau kata Ustadz Jadul Akbar bahwasanya penyakit fisik awalnya itu adalah penyakit mental, penyakit pikiran. Jadi hati-hati teman-teman pikiran. Dan kenapa saya kok berani di sekarang ini saya kayak gini nih, saya investasi beli kaca cukup lumayan gede, 1,6 kali 1,8. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya, saya sengaja beli ini kayak gini. Nawaitunya apa? Investasi teman-teman, investasi supaya saya semangat untuk bergerak. Kadang kalau saya lewat gitu guys, terus lihat badan saya glember, badan saya loyo, wah kurang enak dipandang. Nah, jadi timbul semangat, saya harus gerak. Dan hari ini tadi aja saya udah berkali-kali kayak ngantuk, saya angkat barbel lagi, ngantuk lagi, saya angkat barbel lagi. Karena ngantuk itu bisa juga ekspresi dari adanya tekanan dalam pikiran atau bisa juga stres. Nah, makanya harus dilawan teman-teman. Pada saat ngeliat jualan sepi, loyo, budrak, tapi harus dilawan dengan olahraga. Terus kalau tidur mulu, kesempatan luar biasa. Kalau kayak saya ini mau tidur seharian juga aman-aman aja, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngomelin. Cuman gimana? Karena kalau tidur mulu juga nggak enak badan guys. Tidur secukupnya is oke, tapi kalau tidur berlebihan kayak saya ini ya ujung-ujungnya malah sakit, malah penyakitan. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman, saya dulu cita-citanya adalah menjadi kaum rebahan, ya alhamdulillah tercapai. Cita-cita itu tercapai teman-teman, diijabah Allah tercapai. Tetapi pada saat saya udah real jadi kaum rebahan, lah kok saya penyakitan terus. Oh ternyata cita-cita saya harus bergeser lagi nih. Saya bisa rebahan pada saat rebahan, tapi saya juga harus sehat. Gimana caranya? Saya harus kolaborasi. Saya pada saat pengen rebah ya rebah, tapi saya juga harus ingat bahwa kalau rebahan terus saya akan sakit. Maka saya harus olahraga. Saya harus paksa diri saya sekarang untuk, apakah hampir berapa setiap momen saya agak mulai loyo, saya akan workout gitu. Workout saya kecil-kecil aja, saya angkat barbel, angkat dumbbell yang ya paling 12 kali. Kalau bisa repetition 2 kali 3 kali, kalau nggak kuat ya sudah sekali aja selesai. Jadi kayak nge-refresh gitu, kayak dicas ulang gitu. Selain ngecasnya ya dengan ibadah teman-teman ya, kita 5 kali sehari gitu, itu udah charger yang memang udah disetting Gusti Allah gitu untuk kita. Tapi nyatanya dengan
ya ibadahnya pun kan juga nggak bisa kusuk-kusuk banget gitu ya, mau tidak mau harus dicas dengan yang lain ya, salah satunya dengan konsumsi berbagai macam madu seperti ini. Saya tiap hari madu, teh, lemon, garam Himalaya udah saya hajar-hajar aja tuh untuk saya tambahan nutrisi untuk antioksidan ya teman-teman. Nah sekarang saya juga ngerti kata-kata antioksidan. Saya berapa tahun yang lalu teman-teman, waktu itu saya kerja di BINUS masih sebagai IT, ada temen ngomong, iya sekarang itu polusi banyak, kita harus makan buah karena antioksidannya itu loh. Dalam benak saya, orang itu ngomongin apa antioksidan gitu, karena waktu itu saya ngeblank banget, nggak ngerti apa itu antioksidan, apa itu makan buah efeknya baik buat badan itu. Yang penting saya dulu makan, saya zaman masih ngekos makan, bahkan makan aja mie, ujung-ujungnya saya penyakitan zaman dulu. Setelah sekian lama kata-kata antioksidan yang secara nggak sengaja terdengar oleh saya itu, sekarang baru masa atensi, oh ini tuh. Jadi dengan banyaknya pikiran negatif masuk, lelah, capek, mumet, stres, badan kita loyo, daya tahan turun karena terjadinya oksidasi. Oksidasi itu peracunan, peradangan yang mengakibatkan peradangan dalam badan kita, entah darah kita, sel-sel kita gitu. Terus saya tadi ngomongin juga masalah ini, kok saya lupa mulu ya. Kalau udah terjadi antioksidasi, oksidasi itu efeknya radikal bebas, munculnya radikal bebas teman-teman. Nah radikal bebas itu merusak sel-sel atau gen-gen dalam badan kita. Nah bahasanya itu ngono, radikal bebas. Nah radikal bebas bisa dibantu dikalahkan dengan apa? Antioksidan. Nah antioksidan itu dari macam-macam, dari buah. Tentu kalau bisa buah yang benar-benar yang original, maksudnya ini buah-buah yang pupuknya itu pupuk non apa bahasa organik lah kalau bisa. Tapi kalau nggak ada biaya meneh ya minimal 6 buah lah. Terus kayak madu kayak gini ya, jahe, kunyit, serai, itu kan makan antioksidan. Dan juga salah satu untuk minuman terbaik kalau katanya Ustaz Zadil Akbar ya kelapa, air kelapa, karena dia benar-benar murni ya. Dan jarang sekali manusia, mungkin jarang ya yang ngakali air kelapa gitu ya. Aku rasa sih cenderungnya benar-benar dia, walaupun di tukang kelapa, tukang apa, itu mereka original gitu, nggak mau kemungkinan besar jarang orang ngakalin air kelapa, diganti air aqua gitu. Bahkan minuman aqua pun bisa jadi diakalin gitu, di refill dengan air bisa gitu. Tapi kalau kelapa kecenderungannya ngakalin piye jal, rasanya kan beda. Nah itu teman-teman, jadi katanya Ustaz Zadil Akbar salah satunya ya itu air kelapa itu bagus. Nah kalau saya sekarang benar-benar yang saya jaga adalah kalau udah mulai agak loyo, berapa hari kemarin aja saya gara-gara tidurnya saya terganggu malam itu udah mau oleng. Jadi kalau saya sekarang yang kalau udah terdeteksi di pundak bawah saya ini kayak segaris di bawah pundak dikit itu suka greges, suka gimana ya, rasa nggak nyaman. Wah itu tanda-tandanya udah mau tumbang gitu. Nah kayak kemarin, terus apa yang saya lakukan, saya minum madu lemon teh, nggak mempan, belum mempan, saya paksa terus, akhirnya kok malah jadi mau mual karena tehnya kan mengandung kafein ya. Akhirnya saya stop tehnya, saya ganti air putih madu lemon. Wih itu udah agak turun, tapi belum tuntas juga. Terus saya minum lagi, terus saya angkat barbel. Jadi keringetan terus kan guys, keringetan. Saya sedikit agak paksa karena biar bergerak, karena di sini kayak ada sepertinya mungkin ya terjadi hal yang di sini tuh nggak lancar gitu, kayak darahnya nggak yang saya rasakan gitu ya. Akhirnya saya terus coba. Saya kalau lelah, saya capek, geletak, kalau perlu ngorok-ngorok, tapi saya nggak begitu bisa pulas juga ya. Efeknya bahkan saya mau tidur pun itu nggak bisa tidur. Akhirnya jam berapa ya, jam 8 malam saya angkat barbel lagi seberat mungkin 50 kiloan ya. Itu berapa kali ya, mungkin sekali repetition cuman 10 atau 20 kali gitu, hitungan gitu. 12 hitungan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya karena badannya lelah bisa tertidur lelap. Walaupun bangun pun juga masih terlalu dini ya. Saya hari kemarin itu bangun tuh jam setengah satuan, itu bagi saya masih terlalu dini, karena biasanya paling oke itu saya bangun di jam 3 atau jam setengah 3 gitu. Itu terbangunnya udah kayak gitu. Jadi efeknya ya bangun cepat, ya udah kurang tidur, tapi kurang tidurnya masih aman karena udah ketiduran di jam-jam yang memang bagusnya tidur, antara jam 8, 9, 10 sampai jam 12, jam 1 itu udah masih oke lah gitu. Tapi kalau udah di antara jam 9, 10, 11, 12 ini nggak bisa tidur, saya biasanya
oleng. Jadi teman-teman ya, kondisi saat ini memang secara mental benar-benar sejaga, harus kuat-kuat mental apapun kondisinya. Satu, bersyukur, terus positif, karena kadang-kadang nih saya keluar rumah nih ada aura-aura negatif masuk loh. Tiba-tiba ada orang yang mukanya itu agak ditekuk, nah itu misalkan kayak gitu, itu pengaruh loh guys. Terus ada orang yang tiba-tiba ngomelin anaknya, bukan ke saya gitu, dia ngomel-ngomel ke ayahnya, ke anaknya gitu, pengaruh. Gila, ini kesetrum nyetrum juga gitu, ya Allah. Jadi kadang-kadang harus cerdas-cerdas, harus nguat-nguatin mental. Bener, kalau itu kita diem aja dengerin orang ngoceh nggak jelas, pengaruh loh teman-teman. Orang tiba-tiba misalkan ada orang ngomongin kita negatif, terus orang itu nggak ke kita langsung, tapi orang yang denger ngomong ke kita, nyetrum loh. Kadang setan kepada saya nggak mau terima gitu, ya Allah, pateng. Kadang emosi, kadang ini. Nah itulah manusia teman-teman. Maka kalau mental kita nggak benar dijaga, udahlah abaikan, lebih baik mikir yang positif. Terus ini diasupan begitu, itu benar-benar hidup ini kacau. Dan itu yang bikin tumbang fisik. Karena kalau berpikir kayak gitu negatif, tiba-tiba pas kita akhir lelah, lagi capek, lagi mikirin jualan sepi, tiba-tiba masuk begitu, ceprot, ya wes, daya tahan tubuh tumbang teman-teman. Makanya ayo kita berpikir positif, belajar gitu. Nah kalau saya benar-benar sekarang kayak paksa, makanya saya kenapa berani investasi kayak gini teman. Saya sambil ngaca, saya ngeliatin, wah fisik saya, muka saya kemarin kalau lecek, wah tanda-tanda nih harus gas. Karena muka lecek adalah pengaruh dari badannya yang udah mulai agak loyo juga. Nah teman-teman, itulah teman-teman curhat saya siang ini. Moga-moga jadi pembelajaran buat saya pribadi, dan apabila ada kebaikan dan hal positif silahkan diambil teman-teman. Yang pasti dengan siapapun kita harus rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kita harus pede menghadapi siapapun itu, karena kita semua adalah manusia yang biasa. Bahkan orang harta banyak pun kalau kita songong, mendingan kalau saya bisa hindari. Kenapa? Karena apa? Janjinya rezeki segala macam sudah diatur Tuhan. Tapi pada saat kita merasa sombong dengan harta kita, yakinlah harta itu tidak bisa terus-terusan loh teman-teman. Yakin sekarang kayak perusahaan-perusahaan tumbang jeprot dalam semalam bisa hancur. Apalagi kita pribadi teman-teman. Kita cuma ngambil kerja, kantoran, gaji besar. Suatu saat gajimu juga akan loss. Jabatanmu pun akan juga lepas. Misalkan Anda jadi seorang pimpinan suatu kantor, jadi rektor gitu. Berapa tahun sih jadi rektor? Pasti akan turun teman-teman. Dan akan terjadi yang namanya post power syndrome. Apa itu post power syndrome? Biasanya kita dieluk-elukan, dihormat, tiba-tiba nggak ada seorang pun yang aware. Bodoh amat, lu siapa? Kalau mentalnya nggak kuat, kalau kita pasrahnya ke lilahnya nggak kuat, penyakit bro. Yakin. Bersyukurnya saya dulu nggak itu, yang nggak kena post power syndrome. Saya keluar ya kalau emang saya niatnya keluar kerja gitu, dengan kondisi kantor yang udah nggak baik, dan saya pun lebih baik keluar. Cuman yang jadi problem bukan post power syndrome, kalau saya ekonomi drop syndrome. Jadi waktu itu saya bangkrut, nah itu yang bikin tumbang, tapi bukan post power syndrome. Nah macam-macam masalah kita masing-masing teman-teman. Jadi tetap bersyukur, rendah hati, dan kita juga nggak pede, tapi harus pede, karena hakul yakin aja Gusti Allah Maha Kaya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.